Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya yaitu terminologi hadis. Adapun biodata saya bisa dilihat ya di video ini. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang berjudul terminologi hadis. Ada yang pertama, hadis. Kata al-hadis bentuk jamak al-hadis hudesan. Secara etimologi merupakan isi masdar dari kata kerja hadisan, yahdisu, hadasa, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk katifat atau adjektif mengandung arti. Yang pertama, al-jadid, itu artinya sesuatu yang baru, lawan katanya al-qadim, sesuatu yang lama. Yang kedua, al-khobar, yaitu berita, sesuatu yang dicakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, al-qorib, artinya sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakan dengan Al-Quran yang bersifat al-qadim. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran. Disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran diantara lain: A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana dapat dalam Quran Surah Az-Zumar, Allahu nazzala ahsana hadisi kitabah, ya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari, sesungguhnya sebaik-baik hadis atau cerita adalah kitab Allah atau Al-Quran. Baik, yang kedua yaitu ada sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal ini tidak fardu dan tidak wajib. Ulama usul fiqih membatasi definisi di atas dengan selain Al-Quran karena mereka memandang Rasul sebagai syar'i, yaitu yang merumuskan hukum dan menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Yang ketiga ada kabar. Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat. Yang kedua, ada kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, ada kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seseorang ahli hadis atau ahli as-sunnah. Yang keempat itu ada atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis. Dan keempat, pengertian tentang hadis, sunnah, kabar, dan atsar
Sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Yang B. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungannya dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu, hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dari kebahagiaan di setiap masa. Yang C, ada dalil-dalil tentang kehujaan hadis. Yang pertama ada Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Allah SAW. Berdasarkan kenyataan ini, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran kewajiban mengenal, sebagaimana di dalam ayat-ayat ini lain, kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Semua itu merupakan dalil bertumpu kepada sunnah dan dijadikan salah satu sumber pembentukan syariat dalam Islam. Terima kasih semuanya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.